Tiba-tiba datang otak doktrin liberal. Wah, ini nggak adil ini. Quran tuh nyala, mesti dirombak. Jemaah yang dimuliakan Allah, hati-hati ini buat kaum perempuan. Saya tidak menyatakan artinya peraturan itu ditulis Allah. Ini mohon maaf sekali. Ada dua peraturan paling mencolok dia untuk kaum perempuan ini di dalam Al-Quran. Yang pertama, permasalahan poligami. Yang kedua, harta waris. Ini harus menyikapi dengan baik. Hati-hati jangan terjadi kekafiran. Karena kalau tidak percaya dengan Quran berarti kafir. Dulu tahun 96, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar A'agim melakukan poligami. Disorot publik media. Beritanya naik ke publik. Tiba-tiba disantap publik. Yang paling lucu, A'agimnya tidak lagi dibicarakan, poligaminya yang disetir. Ada sebagian media dari paham liberal membesar-besarkan bahwa poligami itu adalah perbuatan yang buruk, hukum yang mesti dirubah dari Al-Quran. Hati-hati dulu. A'agimnya dihilangkan, poligaminya yang disetir. Jadi Al-Quran itu mesti dirubah karena tidak sesuai dia. Padahal di situ Allah tidak perintahkan diwajibkan. Fankihu mathna thalatha wa rubaun. Nikahilah olehmu perempuan itu 2, 3 dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kau tak bisa buat adil, fawahidah, satu aja. Dzalika adna alla ta'ulu. Karena Tuhanmu tak suka sama orang yang berbuat zalim. Di ayat itu tidak ada pemaksaan. Cuman Allah kasih batasan. Kalau memang mampu, lakukanlah. Kalau tak mampu, tak usah. Jangan nanti asik sibuk menyelamatkan janda, istri awak jandakan. Bapak-bapak mau cerita poligami nyobain deh. Bu, saya pun istilahnya belum berpoligami. Jadi belum dia, potensi ada, belum gitu. Jangan pula nanti salah paham. Mana tahu kehidupan tadi berubah. Jangan salah paham. Cuman saya pun tidak melakukan poligami, cuman belum, begitu dia kategorinya. Pertanyaannya, tiba-tiba poligaminya ini A'agimnya ditutup, yang disetir poligaminya. Bahwasanya katanya Quran itu tidak sesuai, mesti dirombak. Maka merombak itu bukan satu surah saja. Di surat Al-Mu'minun juga dibilang Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim, kecuali pada istri-istrimu. Itu kan perbuatan jamak dia. Azwajihim, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahum. Katanya banyak dia. Istri-istri engkau. Jadi dalam ayat ini disetir. Orang-orang otak ateis itu begitu. Kalau Quran disetir, maka berarti isi Quran ini perlu dirombak. Berarti yang nulisnya adalah makhluk biasa. Sedangkan kita tahu Quran itu adalah diturunkan Allah. Berarti mulai tidak percaya dengan Sang Khalik. Berarti ada peraturan Allah yang salah di muka bumi ini. Wah, luar biasa ini. Yang kedua, perempuan itu mendapatkan warisan satu bagian daripada laki-laki. Jadi kalau duitnya 10.000, anaknya ini ada 2, laki-laki dengan perempuan, maka anak laki-laki itu mendapatkan 2 bagian. Perempuan tadi dapat 1 bagian. Wah, ini enggak adil ini.
Laki-laki kok beda sama perempuan? Ya bedalah, orang laki-laki yang menyiapkan hantaran, laki-laki yang mengasuh istri, laki-laki yang merawat adik-adiknya yang perempuan, dan laki-laki yang menjaga emaknya. Kalau nanti ada adik-adiknya yang jadi janda, itu abangnya yang laki-laki bertanggung jawab atas adiknya itu. Sampai adiknya ini menikah atau sampai meninggal dia, itu harus dijaga oleh abangnya yang laki-laki. Itu kerjaan anak laki-laki. Makanya anak laki-laki dilebihkan Allah dalam harta itu. Tiba-tiba datang otak doktrin liberal. Wah, ini nggak adil ini. Quran tuh nyalah, mesti dirombak. Kalau dia menyalahkan saya secara pribadi, tidak mengapa. Macam mana Ustadz tuh nyampaikannya? Kalau dia masalah sama saya, tidak mengapa. Tapi kalau bermasalah dengan Quran, maka kafirlah dia dari agama. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, tidak boleh gitu. Peraturan itu kan hukumnya sintetis. Jemaah yang dimuliakan Allah, Islam yang buat peraturan itu. Dulu agama lain itu bininya bebas, mau 10. Nabi yang paling sikit istrinya itu ya Rasulullah. Jadi otak kita disetir orang itu. Ada Bani Israel bilang bahwa Nabi Daud itu istrinya cuma 1. Nabi Daud itu istrinya 99 orang, tahu. Maka ditegur Allah pakai kambing hari itu. Nabi Daud ditegur Allah pakai kambing, biar tahu 99 bini mau kawin lagi sama 1 jadi 100. Tiba-tiba ada tukang kambing bertengkar gara-gara 1 kambing dicuri masuk dalam 1 kandang, 99 kandang. Jadi dia mengatakan yang 1 ini punya sana. Akhirnya kata Nabi Sulaiman anak Nabi Daud, tidak ayahku yang 1 itu tidak masuk karena dia mengikut. Akhirnya terpikir Nabi Daud bahwa dia mau menikah genap 1. Allah tegur dia pakai peraturan ini. Nabi yang paling sikit istrinya ya Nabi Muhammad. Maka hati-hati, tidak percaya dengan Quran, kafir dalam agama. Itu maksudnya, jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi otak kita ini ditanam ateis dan liberal supaya benci dengan Quran itu sendiri.